nih gorengan mantep banget ini. Iya, mana iya, iya. Tahu manain tuh anak tuh. Gua jadi tadi belum tampil sampai. Sorry, rokok gua nyari rokok gua. Bro Tomo. Yes. Apa kabar Bro Tomo? Alhamdulillah sehat gua. Ya. Oke, guys. Semuanya selamat malam. Ini perdana untuk podcast kita. Itu namanya RUU Ruang Unek-Unek. Masalah lu. Jadi masalah lu itu adalah masa lalu sih, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita punya temen yang katanya dia pernah punya cerita masa lalunya tentang horor-horor gitu sih katanya. Coba kita bisa tanya-tanya ya. Jadi soalnya kan selain dia mau cerita tentang kayak gitu, mukanya aja udah angker ya. Anjir. Ya, jadi coba deh. Gimana Bro Tomo nih? Ada yang mau diceritain mungkin atau gimana? Emang lu tinggal di mana sih Bro? Gua dari kecil sih lahir di Cidodol ya, Jakarta. Jakarta mana sih Cidodol tuh? Jakarta Selatan, itu pasar Kebayoran Lama jatuhnya. Pas Kebayoran Lama ya. Rumah nyokap gua di situ sekarang. Dari kecil sih gua di situ deh. Nah, terus yang mau gue ceritain dan lu ulik gue nih apaan nih maksudnya? Gue diundang ke sini buat apaan gitu loh. Kalau gue sih gini, kalau untuk masalah undang-mengundang, jadi ini kita sih konteksnya adalah cerita masalah di masa lalu kita dulu. Entah itu lo tentang, lo punya cerita tentang horor, atau tentang percintaan lo, atau tentang masa kecil lo gitu. Jadi ya kita fun aja, santai aja, ngalir aja gitu bro. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan di depan kita udah ngomong sedikit tuh katanya lu punya cerita-cerita yang horor lah ya kan. Sedangkan kita semua nih kalau lagi di luar kan tahunya lu kan kocak nih, lucu nih gitu. Gitu. Jadi kita lo mau cerita tentang apa nih saat sekarang nih? Kalau masalah rumah nyokap gue yang dulu sih emang terkenal sama angkernya ya, karena di situ kan masih banyak kebun tuh dulu. Jadi kalau gue pikir-pikir dulu tuh ya bener-bener serem dah. Ngelewatin pohonnya itu pohon bambu sampai sekarang masih ada tuh di situ. Oh. Setiap gue pulang itu dulu kalau pun sekolah sampai gue udah kerja juga pasti masih merinding kalau lewat situ. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Itu bener-bener udah terkenal banget itu di Kebayoran Lama tuh pohon. Gitu. Apa kebun gitu aja ya? Bukan karena kayak makam atau apa gitu. Oh, bukan kebun. Kebun ya. Oke. Itu sampai sekarang tuh. Sampai sekarang masih. Emang lu pernah ngeliat gitu atau gimana makanya lu bisa bilang serem tuh? Wah, pokoknya sering banget dah kejadian di situ dah. Setiap hari atau setiap malam tuh pasti ada aja kayak gitu. Pasti ada ceritanya pagi-pagi. Apa? Bener-bener. Ada yang lu inget gitu? Yang paling gue inget tuh pulang kerja sekitar jam berapa ya? 2 itu dulu jam 10. Nah, sampai rumah itu gue kira-kira setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Itu setiap gue lewat situ udah pasti merinding dah. Gue lewat waktu itu malam Senin atau malam Selasa tuh, gue lupa deh pokoknya. Itu udah perasaan gue dari pulang itu udah gak enak tuh ceritanya nih. Gue maju terus, gue masuk ke dalam, kok mungkin gak enak nih. Biasanya anak-anak rame ngumpul di gang tuh, sekarang kagak ada. Gue nggak tahu pada kemana ada tuh. Enak gang ya nih, lu lapar kali itu. Habis jadi. Karena pulang kerja ya kan? Iya. Naik motor. Naik motor waktu itu. Udah serem deh pokoknya deh. Gue ngelewatin rumah, pas sampai rumah itu emang udah perasaan gak enak deh. Gue parkir motor di luar dulu nih ceritanya. Gue mandi, gue nyuci kaki semuanya lah pokoknya. Gue ngerokok dulu di depan. Anak baik ya. Iya. Nah pas gue masukin tuh motor kagak bisa-bisa nih, udah kagak enak banget perasaan gue, udah kagak bisa-bisa. Masih masuk gigi kali. Iya ternyata gigi bego. Itu gara gue sebenernya. Aduh masih diginin aja. Pancen gue udah kebaca ini. Kalau lu gimana nih? Oh realnya apa? Kalau realnya itu dia jadi udah begitu. Ternyata itu banyak banget suara kayak suara celepuk, suara kelawar tuh di situ. Pas gua udah baca Fatihah sama ayat kursi baru bisa jalan tuh motor gua bro, begitu. Gua cerita besok paginya sama orang rumah, iya. Pas gua bisa mau rumah, ternyata
yang sakit kemarin itu udah meninggal. Nah gue belum tahu kalau dia meninggal. Nah sebut aja si A lah gitu. Udah tuh dari situ udah mulai. Besok-besoknya masih begitu lagi. Yang temen gue satu nih serem dia dia security ceritanya di komplek nih. Pas malam itu, pas gue pulang kerja itu ternyata dia ngeliat orang nih, tapi nggak ada palanya gitu loh, ngelewat depan dia papasan. Serem orang begitu tuh. Besoknya gue cerita sama anak-anak, ya emang kejadiannya emang satu malam itu ya kayak begitu gitu loh. Orang udah mati tuh. Orang udah meninggal, bukan Kok mati. lu asli situ tapi lu nggak tahu lu hidup lu di mana sih sebenarnya? Bukan gitu kan, gue orangnya kerja, kalau kerja itu jarang nongkrong gue. Iya. Kerja terus ya. Nggak takut kayak kerja terus gitu? Mau beli pajero. Mau lebih aja ya. Terus Berarti seumur hidup lo belum pernah ngeliat yang namanya web gitu? Kalau buat nyata sih belum gua. Oh, suara? Kalau suara sama itu sering. Kalau buat penampakan langsung itu belum, alhamdulillah ya. Emang kalau suara? Amit-amit Sering ya? lah, Sering itu suara? Kuntilanak. Gue sering aja kuntilanak. Tapi gue juga bingung kalau lo setan juga takut kayak walau itu serem banget lo. Kalau dia setan macam apa berani sama lu coba kan? Terus apa setelah itu tuh malam anak udah gak ada nongkrong gitu ya? Besoknya masih nongkrong besoknya. Santai ya, nongkrong rame-rame ya? Masih. Biasanya kan kalau kayak gitu tuh kita pas balik sendiri nih yang agak-agak Parno ya kan, Nah, kalau balik itu sendiri masalahnya tuh. Jadi kalau setiap gue pulang sekarang tuh nyari barengan dah. Ke rumah, pulangnya ke rumah tuh? Nggak ke rumah, walaupun tuh orang nggak tahu kenal, yang penting barengan gitu. Dia belok, gue ikut belok, gitu aja jadinya. Terus nggak Sampai pulang? depan rumah. Oh. Pokoknya nyari barengan terus dah. Tuh. Gitu. Dia sendiri cuma kamu gak bu? Iya. Gua gitu kan, tau tuh kuntilanak jatuh, bener-bener jatuh, tapi gak kelihatan langsung drop kayak gitu lagi gitu. Itu yang liat si Black bang? Bukan, ya temen gue beli rokok tuh di situ ya udah akhirnya sampai karena gue memang orangnya penakut kalau untuk hal kayak gitu tuh penakut. Jadi gue abis balik di rokok tuh ke depan, gue balik nongkrong depan rumah tuh, nongkrong depan rumah kebetulan temen gue itu dia bisa ngeliat, gitu. Jadi di situ gue nongkrong berdua doang. Itu kalau kata temen gue tuh emang berasa sih. Jadi si kuntilanaknya itu ada di belakang tembok gitu. Dan gue sampai 2 hari nggak tidur. 2 hari gue nggak tidur. Ya karena katanya sih gitu. Akhirnya gue panggil tukang urut untuk ngobatin gue. Dan memang ya bahasanya kalau tukang urut zaman dulu kan, lu kencing di mana neng, katanya gitu kan. Akhirnya gue alhamdulillah setelah 2 hari itu gue bisa tidur lagi sih. Dan banyak kalau untuk hal kayak gitu sih udah biasa sih buat gue gitu. Baik sih. Jadi kalau misalkan zaman dulu sebenarnya enak ya, kalau zaman sekarang sih udah banyak gedung sih ya. Udah gak ada ceritanya sekarang mah. Temu ngumpul main handphone. Itu kan suara nih. Kalau misalkan benda-benda jatuh dengan sendirinya ngalamin nggak? Misalkan perasaan lo kayak nggak enak nih ya kan? Nggak tahu jatuh tuh benda. Ya, kalau gue sih kalau untuk Di rumah lo itu pernah ya? suara, kalau untuk gimana ya, kalau misalkan untuk benda-benda jatuh atau Buat fisik gitu, fisik-fisik. Gue pernah, jadi gue sama temen gue nih, jadi waktu itu tahun 2020 sih, baru setahun yang lalu tuh temen gue tuh tinggal di rumah gue. Ini gue balik gawe berdua nih sama temen gue. Pas masuk rumah, tau tuh ada pasir yang keluar dari ubin gitu kan. Sedangkan di rumah gue kan gak ada pembangunan ya, jadi pasir keluar. Gue nggak ngerti gitu, maksudnya gue apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue sapuin lagi karena temen gue bilang kan, bang lu kayaknya kalau mau berangkat tuh nyapu dulu di rumah. Iya, gue sapu jadi rapi biasanya kan. Jadi pas gue balik ada pasir gitu kan. Yaudah akhirnya gue main PS tuh. Sedangkan rumah lu tuh dikunci tuh, nggak ada orang sama sekali tuh. Nggak ada orang sama sekali kan, gue tinggal sendirian doang. Nah akhirnya pas gue balik, pas gue itu gue main PS sekitar jam berapa gitu. Ini kan gue di rumah ada dispenser tapi gue nggak pernah pakai aqua galon nih. Jadi gue main PS, dapur persis rumah gue itu ada bunyi galon jatuh dan gue berdua dengar gitu. Gue lagi main PS nih, jatuh bubrak galon, santai masih kan, bubrak udah santai. 11:30 kurang lebihnya, dan depan rumah gue karena gue main PS, pintu belakang gue buka, pintu depan gue buka emang sengaja gitu kan. Jam 11:30 ada yang manggil nama gue, suara nenek-nenek manggil
Emang nenek lu kali di bukan belakang. setengah 12 malam, bukan dari depan. Jadi pas gue keluar nggak ada, dan temen gue juga bilang udah bang jangan lu keluar. Kebetulan temen gue juga agak, dia bukan yang ngerti sih, cuman dia nggak ada takutnya, dia berani gitu kan. Yaudah gue biasa lagi, gak lama tuh galon persis di depan di dapur gue tuh bunyi lagi, jatuh lagi, sedangkan tuh gue nggak ada galon. Akhirnya temen gue kan berani, gue minta tolong sama dia, coba deh lu cek ke belakang gitu kan. Cek ke belakang ada apa-apa, temen gue kunci pintu segala macem. Udah, jadi ya itu sih di situ beberapa temen gue sih yang suka main ke rumah sih merasakan hal itu sih. Cuman kalau untuk ngeliat, untuk penampakan belum, alhamdulillahnya belum sih gitu. Cuman kalau misalkan suara atau mungkin teman gue yang beberapa orang itu ada yang bisa ngeliat lah di rumah gue ada. Dan sebenarnya sih konteksnya sih kalau di rumah dimanapun namanya penunggu ya pasti ada sih menurut gue. Cuman mungkin efeknya adalah karena memang teman-teman gue tahu depan rumah gue kuburan, even itu kuburan lama sih, nenek gue aja masih sih menurut kecil gue gitu, nggak tahu. kuburan nggak pengaruh. Iya makanya kan Kamar kosong. mereka kalau dia kamar gue kan kosong satu kan. Itu kamar kosong sih ngaruh. Itu sih, jadi ya itu sih kalau misalkan kita namanya bicara masalah hal mistik kan pastinya setiap orang punya cerita juga gitu kan. Ya mungkin lu nggak ada lagi yang lebih horor gitu yang bisa bikin ya kita gimana ya? Ya kalau kita zaman dulu nongkrong balik malam, masalah cuma dipulang doang sih sebetulnya kan. Balik nongkrong, gitaran, ya kayak gitu-gitu ya kan, pulang malam masing-masing, udah pulang pokoknya takut cuma dipulangnya doang sebetulnya. Kalau gue sih, kalau masih nongkrong dulu, pulang sih biasa aja. Kadang-kadang gue pulang dapat firebug, sampai jam 2 pagi. Santai ya? Santai. Kalau dibawa takut malah jadi Sugesti. ceritanya kita suges. Itu biasain aja udah. Emang sih itu makhluk kayak gitu ada. Lu kita biasain aja. Nah, di Bandit sendiri sih nggak pernah nggak, cuman ke suara sih pernah waktu naik gunung pernah gue. Oh iya, anak gunung, tahu anak Naik gunung. gunung pernah, waktu itu gunung gede. Itu kalau gunung gede itu emang gunungnya gede gitu gimana sih? Yang enggak, Nah, namanya semua doang. gunung juga gede. Kenapa dinamain gunung gede gitu maksud gue kan? Kok gunungnya gede apa gimana gitu? Ya nggak tahu lah tuh orang-orang sono bilang. Mungkin teman-teman nih ada yang nggak tahu gunung gede itu di mana tuh, Pak Kiwai? Dia mah ada di Cibodas. Cibodas ya. Iya. Puncak. Itu banyak cerita tuh kalau ke gunung ya. Emang sih rumah-rumah kayak gitu samanya di gunung. Di gunung, di toilet, di kamar kosong. Kamar kosong, gue jadi balik, gue jadi takut nih, Wai. Kamar gue kosong Itu satu. doang. Main. Biasa gue isi deh. Cuma kalau di gunung tuh waktu gua dulu di Gunung Gede pengalaman cuman mistik-mistik itu doang sih. Selain sih nggak ada sih. Palingan waktu yang terakhir Gunung Rinjani ya ada satu orang mistik sih ya. Jadi dia hipo. Di foto apa sih? Hipotermia. Hipotermia. Hipotermia itu apa? Jadi menggigil kelebihan. Tidak kuat dingin. Tuh buat teman-teman tuh ya biar tahu hipotermia namanya. Dia digotong. Sampai segitunya. Dia digotong sama tim Basarnas. Basarnas lah. Buat. Nah posisinya ada yang bilang tuh benar udah mati. Temen lu nih? Bukan orang. Oh iya pas lu naik gunung itu. Iya pas banget lu naik. Nah itu bikin sekut juga kan. Waduh pas banget pengen naik ada orang kayak gini. Ini tersekut kan. Cuman ya udah banyak kayak yang Rame-rame ya? Iya lagi rame ya. Kalau yang di Gunung Gede itu emang tuh dari awal teman udah ngerasain. Ada satu foto pas banget di Cibodas tuh Di pintu masuk. itu masuk ya kan bawa keril tuh. Nah, fotonya sudah dihapus sih mungkin ya. Itu ada di fotonya kelihatan pocong. Serius? Iya betul. Pocong? Iya. Cuma sih bentuknya ya. Iya. Kopi putih lah itu belakangnya dia. Dari situ udah ya itu udah nggak bagus lah hitungannya. Awalnya udah di Awalnya welcome dia, ya kan? soalnya dia merasa berat. Nah terus pas ketemu itu suara dari kandang batu. Makin kandang batu karena itu udah malam. Nyampe sekitar jam maghrib kan tuh. Sebenarnya sih targetnya itu sampai atas, sampai kandang badak lah.
buat ngecamp. Cuman nggak sampai Kandang Badak karena udah maghrib nyampe, tambah lagi cuaca hujan, akhirnya Kandang Batu. Usut punya usut, emang Kandang Batu tuh agak serem. Kandang Batu tuh tempat apa tuh? Tempat. Namanya Kandang Iya, Batu. namanya tempat. Ke gunung emang pasti hujan ya, Wai? Tiap hari, Wai? Enggak? Ya hujan sih enggak, palingan ya gerimis-gerimis kecil lah. Lebih ke embun ya kalau gitu ya? Orang lain. Cuma kalau lagi hujannya ya hujan biasa, hujan gede kayak gitu. Lu temen naik gunung? Udah berapa menit tuh? Hah? Lu demen naik gunung maksud gue? Gue dapat kabar, bukan kabar sih, info. Itu mancing juga ada Hal-hal hal-hal gaibnya. gaib juga. Oh. Mancing. Nikah mancing ini. Kalau mancing mah banyak. Gimana sih? Kita main 100.000 aja itu buat dukun ya bisa 200.000. Berarti kan nggak ketolong. Jadi kalau masalah mancing tuh gimana ya? Dibilang hobi ya hobi, dibilang judi ya judi gitu lah. Jadi orang tuh nggak ada yang mau ngalah jatuhnya. Gimana caranya dia bisa menang? Nah, iya. Tuh kalau masalah mancing. Sekarang udah nyata banget orang pada pakai dukun-dukun gitu buat mancing, buat menang. Gue pernah ngeliat ikan dari yang ukuran sekilo 2 lah, taruhlah 5 ons segini lah. Itu kan cuprak-cuprak tuh orang dapet nih. Jadi dari jauh kecil nih, pas diserok itu bisa jadi 3 kilo tuh ikan. Kan udah aneh makanya. Wah kalau mancing mah serem dah kalau sekarang udah pada judi semuanya. Bisnis ya. Bisnis, main dukun, pada nyari nafkah di situ sekarang. Makanya kalau kita kosong-kosong banget, mancing mah susah jadinya. Emang harus punya pegangan juga. Pegangan apa? Ya buat penangkalnya gitu-gitu dah. Ada ya. Ada. Kadang gue bingung sih kalau hal-hal kayak gitu percaya nggak percaya sih gitu kan. Tapi bener adanya ya. Ya pokoknya kita kagak percaya tapi ada, dibilang ada tapi ya gimana sih? Berarti dari esennya itu nggak mengaruhi Kalau kepercayaan. esen pengaruh. Nomor satu. Walaupun pakai, ada orang bilang minyak babi ada seperti itu. Oh, Terus pakai yang ibaratnya yang berbau haram atau apalah ya dipakai buat banyak kayak gitu-gitu dah, orang pakai kotoran manusia aja ada buat mancing. Gitu. itu umpannya. Tai itu dipakai buat umpan. Kan udah kebangetan banget itu. Nah, dari masalahnya pas kan dapat ikan tuh, nah ikannya lu makan. Dibuang, kalau mau dia dibuang, kalau mau temen gue itu dibuang, pernah cerita deh pokoknya. Kan terus lu makan ikannya, waduh kacau Dia banget. jadi dia mancing tuh kan kalau di pancingan itu kan pakai daftar tuh. Nah dia tuh harus daftar pertama jadinya. Diundi nomor lapak, dia nomor 1. Itu dia ke toilet dulu nih ceritanya sebelum dikocok nih lapaknya nih. Sebelum dikocok, dia boker dulu tuh kan ada lap gitu tuh. Lap apa namanya? Ya, pokoknya lap deh. Dia Topo ya. topo, dia boker di situ tuh ceritanya. Dia boker di situ. Emang sengaja ritualnya Emang gitu? sengaja diboker di apa namanya itu udah boker tuh tai semua di dalam itu. Dipegang begitu, dikocok, dia dapet lapak, dia langsung dilempar tuh di lapak itu tai. Kan mendem tuh kalau tai itu kalau basah. Gila ya. Jadi ngomongin tai ya. Tuh. Udah begitu, udah tuh mancing aja. Pokoknya tuh kalau sampai lapnya kena kail dia nih, kok berantakan tuh tai itu. Nah ikan udah masuk tuh ke situ. Terus yang lawan-lawannya kan situ ngeliat dong. Enggak dong, kan ini kocokan pertama. Iya. Kocokan pertama, dia duduk dilempar tuh, kalau nggak tahu. Dikenain tuh, jadi dilempar dulu kailnya kan kena lapnya tuh, toponya tuh. Jadi diambil sama dia toponya des. Tainya pecah di situ ikan jadinya. Bayangin aja Pak coba. Tai pecah nih, tai lu berak nih ya kan. Tai pecah gitu kan. Gue aja ngomongin tai. Terus Sampai kepala gue sakit, dong lah dong. belum dong. Jadi gitu sih kalau menurut gue tuh ya namanya juga kita kisah masa lalu kan pasti ada aja gitu kan. Entah itu tentang masa kecil kita. Entah itu Cuman tentang- ada tuh apa tuh? si Bernoy. Mungkin lu itu dia sih yang paling terakhir Enggak, dulu gue belum ketemu. waktu di itu
Gunung Salak, gunung apa? Gunung Bundar. Cibatok. Cibatok ya. Cibatok. Nah ini kan foto-fotonya ada deh. Cuman dihapus sama dia ya. Hapus sama dia. Itu kita kan sering touring kan. Nggak ada yang megang handphone, nongkrong ngobrol, emang tujuannya kita nongkrong, sharing gitu kan. Orang sekarang kalau mau mau refreshing harus pergi, harus jalan, harus ke mall. Dulu mah kita nongkrong juga udah have fun banget. Gitaran sekarang coba deh lu jalan nih kemana-mana nih. Ada yang main gitar, kagak ada sekarang. Handphone semua. Handphone, mainnya di warkop kan sekarang. Parah, kasihan banget mainnya apa? Main game ya kan? Iya, doang. Colokan. Biasanya gue bilang kok sama tukang-tukang warkop jangan pakai colokan kayaknya. Biar pada nongkrong, gitar sediain, jangan main game ya kan? Kurang berkualitas. Mendingan kalau mau main game mah di rumah aja bisa. Nongkrong sehari nongkrong dong. Gitu. Ngumpul dong. Menurut main gue handphone. sih gitu, cuman gue gak tau makanya kesian sih anak sekarang gitu kan. Ya, sorry bukannya gimana Jiwa sih, sosialnya jiwa kurang. sosialnya agak kurang gitu Tapi kan. gadget ya. Gadget dan segala macamnya gitu sih. Ya ada lagi nggak mungkin lo yang mau lo sampai ini tentang masa lalu gitu, unek-unek lo yang mungkin ada hal-hal yang mungkin lo belum pernah ceritain ke siapapun. Kalau lo mau sharing di kita, ya meskipun nggak tahu ada solusinya atau enggak gitu. Next aja dulu. Next dulu ya. Berarti ini horor dulu ya. Horor. Horor dulu. Sementara horor dulu. Mungkin nanti di nextnya mungkin di part selanjutnya mungkin kalau lo mau sharing lagi lo bisa datang ke tempat kita nih. Apa namanya? RUU. Apa tuh RUU? Ruang. Ruang unek-unek masalah lu. Sebenarnya masalah lu itu masalah lalu gitu sih. Jadi kita jadi satu. Plesetin. Iya, plesetin. Jadi masalah lu masalah lu ya. itu jadi masalah Masa lalu, Iya. masa lalu juga ya. lu punya masa lalu, nah itu masa lalu gitu. Iya. Paham ya lu kan? Gitu. Kan gue yang bikin gimana sih kata yang bikin. Iya, pokoknya kalau mau nyurahin isi kepala lu deh, lu punya unek-unek, lu punya apa, lu kesini aja. Nongkrong santai aja Iya. gitu kan. Lu mau teriak-teriakan, lu mau nyanyi, lu mau cerita bebas deh. Ngerokok santai aja gitu. Nah, iya. Itu aja sih. Udah gitu aja, mungkin Bang Jiwai ada yang mau ditanya lagi nih ke Bro Tomo nih. Cukup ya. Menurut kamu cukup soalnya dia habis dari Doa, kubur kan. doa. Ini bajunya kayak baju dari kubur. Enggak. Bang Beni ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman nih. Kalau misalkan mungkin nanti teman-teman nih ada yang punya cerita unek-unek yang mungkin sebelumnya lo belum pernah berbagi ke siapapun, yang mungkin layak untuk lo ceritakan ke kita, ke teman-teman, yang mungkin untuk layak untuk kita tayangin, silakan teman-teman datang ke ruang unek-unek Lu kita. komen aja, naruhin komen. Masalah lu ya kalau bisa ya teman-teman coba, ini kan kita juga baru mulai, ini perdana gitu kan ya. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman sampaikan ke kita, minimal kan kita namanya kita sharing nih, apapun yang ada di kepala kita, unek-unek kita, ketika kita udah tersampaikan udah agak plong sedikit gitu kan. Gitu aja sih teman-teman. Ya mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa taruh di kolom komentar apapun yang teman-teman mau sampaikan. Oke, Ditanyakan. Oke, thank you ya.